Santapan Harian, Sabtu, 12 Juni 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Setiamu Tuhan tiada bertara, di saat suka dan di saat gelap, kasih-Mu tidak berubah. Kasih-Mu nyata di dalam firman-Mu yang menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Yesaya 42 ayat 18 sampai 25. Dengarkanlah hai orang-orang tuli. Pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku dan yang tuli seperti utusan yang Kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, "Kembalikanlah." Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Sahabat Santapan Harian, membaca judul Buta dan Tuli Rohani terkesan kasar. Siapa yang mau diberi stigma buta dan tuli rohani? Tentu tidak ada. Kita akan menjawab, saya bukan orang yang seperti itu. Akan tetapi, benarkah demikian? Umat Israel merasa bangga sebagai bangsa pilihan Tuhan. Apakah mereka dapat disebut sebagai hamba Tuhan yang setia? Sayangnya, tidak. Tuhan menghardik umat Israel yang menjadi hamba dan utusannya dengan sebutan orang-orang yang buta dan tuli. Mereka tidak mau memperhatikan kebenaran. Para nabi telah memberi peringatan, tetapi mereka keras kepala. Mereka yang dipilihnya justru dengan sengaja mempermalukan diri sendiri dengan menjadi buta
dan tuli dalam perkara-perkara rohani. Sebagai akibatnya, umat Israel dijarah dan dibawa ke pembuangan di Babel. Umat Israel menjadi umat yang tidak berpengetahuan, penuh kekeliruan dalam menanggapi keadaan mereka. Bukannya menghasilkan buah kebajikan, mereka justru mendatangkan api penghukuman Allah. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Pertama, banyak orang tahu apa yang semestinya dilakukan, apa yang baik dan benar, tetapi mereka justru mengabaikannya begitu saja. Kedua, banyak orang merasa paling benar sehingga merasa berhak mengusik kehidupan orang lain. Mereka memandang diri mereka sebagai orang yang bijaksana. Padahal perbuatan mereka mencerminkan diri mereka yang buta dan tuli akan kebenaran. Sudahkah kita bercermin melihat diri sendiri? Sudahkah kita menyadari bahwa sering kita pun melakukan hal yang sama? Kita tentu tidak menginginkan kehidupan iman kita menjadi sia-sia karena kebodohan kita. Jadilah bijak. Perhatikanlah peringatan dari Tuhan. Jangan lagi menjadi orang yang buta dan tuli rohani. Tuhan tidak akan berkenan kepada sikap hati yang demikian. Mari kita memohon ampun kepada Tuhan, supaya Ia memampukan kita untuk tidak menjadi orang-orang yang buta dan tuli rohani. Dengan penuh kesadaran, kita melakukan kehendak-Nya dan mengikuti tuntunan terang kebenarannya. Mari kita berdoa. Engkau memilih kami bukan karena kecakapan dan kepantasan kami, namun karena kasih-Mu. Engkau menyelamatkan kami bukan karena perbuatan kami, namun karena anugerah-Mu. Kini dengan kerendahan hati, kami datang kepadamu Kristus. Kami mempersembahkan hati dan diri ini untuk mengikuti segala kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami bertelut dan berserah. Amin.